Oke, untuk soal yang berikutnya, di sini kita disuruh untuk menghitung rata-rata dari permeabilitas. Data yang sudah diberikan seperti ini dan terdapat kedalaman dan juga nilai dari permeabilitas. Untuk kedalamannya ini ada 4000 sampai 4002, 4002 sampai 4005, 4005 sampai 4006, 4006 sampai 4008, dan 4008 sampai 4010. Juga nilai permeabilitasnya ada 50, 20, 70, 100, dan juga 85. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung panjang masing-masing interval. Jadi antara 4000 sampai 4002 ini perbedaannya 2 feet ke 2 kaki, 4002 sampai 4005 3 kaki, 4005 hingga 4006 itu 1 kaki, 4006 sampai 4008 2 kaki, dan juga 4008 sampai 4010 2 kaki. Setelah itu kita mentotalkan panjang interval. Jadi dapat 2, 3, 1 tambah 2 dan tambah 2, hasilnya adalah 10 kaki. Berikutnya itu adalah rata-rata permeabilitas. Kita masukkan ke dalam rumus. Berikutnya kita masukkan ke dalam rumus, yaitu rumusnya KAFG, di mana di dalam rumus ini kita mengkalikan panjang masing-masing interval yang ini dengan nilai permeabilitas, yaitu 2 dapat dari perbedaan panjang interval dari 4000 ke 4002. 2 dikali dengan permeabilitasnya 50, setelah itu ditambah dengan 3 dikali permeabilitas 20, dan ditambah 1 dikali permeabilitas 70, setelah itu ditambah 2 dikali permeabilitas 100, dan yang terakhir 2 ditambah 2 dikali permeabilitas 85, dibagi dengan total dari panjang interval, yaitu 10 feet. Jadi kita menghitung hasilnya dapat 600 per 10, yaitu kita dapat 60 milidasi. Jadi rata-rata nilai permeabilitas dari soal ini adalah 60 milidasi. Nah, untuk soal yang ketujuh ini, di sini kita memiliki data permeabilitasnya adalah 100, 200, dan juga 300 milidasi, dan panjangnya adalah 50, 15, dan juga 85 feet. Di sini dipertanyakan adalah berapakah nilai permeabel rata-rata dari lapisan yang disusun secara seri. Yang pertama kita harus menghitung per lapisannya. Dengan cara kita mengkalikan nilai permeabilitas dan juga panjangnya. Yang pertama itu 100 milidasi dikali dengan 50 feet, itu dapat 5000. Untuk lapisan yang kedua, 200 milidasi dikali dengan 15 feet, kita dapat 3000. Dan lapisan yang terakhir, 300 dikali 45, kita dapat 10.500. Berikutnya adalah kita menjumlahkan nilai permeabilitasnya, yaitu 5000 ditambah dengan 3000 dan ditambah dengan 10.500, kita dapat 18.500. Berikutnya juga kita menjumlahkan nilai dari panjangnya, yaitu 50 ditambah 15 dan ditambah 85, kita dapat 100 feet. Yang berikutnya kita masuk pada rumus. Rumusnya adalah permeabilitas dibagi dengan panjang. Kita masukkan nilai dari permeabilitas dan juga panjang, yaitu 18.500 dibagi dengan 100. Kita dapat 185 milidasi. Jadi rata-ratanya adalah 185 milidasi. Untuk yang nomor 11 ini kita memiliki sampel yang sama dengan nomor 10. Cuman ini kita menambahkan jika rekahan ditambah lebar 0,01 mm dan ditanya bahwa berapa penurunan tekanan dalam 5 atm. Jadi pertama harus kita lakukan adalah, ini adalah rumusnya P sama dengan W kali H kali delta P dibagi viskositas dikali L. Dimana W-nya ini adalah 0,1 mm, kita ubah ke feet menjadi 0,00039 feet. Setelah itu H-nya juga adalah 1 feet. Jadi kita tulis sebenarnya diubah ke feet, yaitu kita dapat
0,00039 feet dan hanya adalah 1 feet. Jadi kita masukkan nilai tersebut ke dalam rumus. Dibagi viskositasnya adalah 10 yang terdapat dalam soal dikali dengan 1 feet. Jadi kita dapat 0,00022 feet pangkat 3 per hari. Ya, untuk soal yang pertama ini dapat dilihat bahwa ini adalah soalnya. Kita diberikan data-data berupa saturasi air dan juga tekanan kapiler. Di sini keterangan yang diberikan ini dia memiliki permeabilitas absolut yaitu 300 milidasi dan juga porositasnya adalah 17%. Kita disuruh untuk menghasilkan tekanan kapiler yang baru untuk reservoir baru ditandai dengan nilai porositasnya yaitu dan permeabilitasnya itu yang berbeda, yaitu porositasnya adalah 15% dan permeabilitasnya adalah 200 milidasi dengan tegangan antarmuka yaitu 35 Joule per cm. Ini yang pertama, kita menggunakan rumus J level di mana J SW atau capillary water sama dengan PC atau tekanan kapiler diakarkan permeabilitas, nilai permeabilitas dan juga nilai porositas dibagi dengan ketegangan antarmuka. Oke, untuk yang pertama untuk nilai saturasi water 0,5 dengan tekanan kapiler 35 kita menghasilkan 4,2 didapat dari 35 diakarkan 300 dibagi 17 kita dapat 17 akar 17,05 yaitu 4,2. Untuk saturasi water 0,30 dengan tekanan kapiler 16 kita dapat 1,9 dari 16 akar 300 per 17 dibagi dengan 35. Untuk yang berikutnya saturasi water 0,40 dengan tekanan kapiler atau PC-nya 8,5 ini kita dapat 1,0 didapat dari 85 akar 300 per 17 dibagi 35. Berikutnya adalah untuk saturasi water 0,50 dengan tekanan kapiler 5 kita dapat 0,6 didapat dari 5 dibagi 300 per 17 dibagi dengan 35. Dan untuk saturasi water yang saturasi water 1,0 dengan PC-nya 0 kita dapat 0. Oke. Yang berikutnya kita menghitung tekanan kapiler untuk reservoir baru dengan menggunakan nilai fungsi J, yaitu nilai fungsi kita dapat ini. Untuk J yang pertama yaitu kita dapat 4,2. Tekanan kapilernya didapat dari 4,2 dikali dengan tegangan antarmuka yaitu 35 Joule per cm. Dibagi dengan 200 ini adalah nilai permeabilitas yang baru. Dibagi dengan akar 200 per 15 juga merupakan nilai porositas yang baru. Jadi kita dapat 26,5. Berikutnya untuk J 0,30 yaitu 1,9. Tekanan kapilernya adalah 1,9 dikali dengan 35 per akar 200 dikali 15. Terdapat 12,0. Paus. Dan untuk nilai dari J 0,40 dan 1,0, tekanan kapilernya adalah 1,0 dikali 35 per 200 dikali dengan 15. Kita dapat 6,3. Lalu untuk J 0,50 kita dapat tekanan kapilernya adalah 0,6 dikali 35 dibagi 200 kali 15. Kita dapat
3,8. Dan untuk J1.0 dengan PC-nya 0, kita dapat PC-nya adalah 0. Jadi untuk data tekanan kapiler untuk reservoir yang baru dengan porositas 15 dan juga permeabilitas 200, ini adalah hasilnya. Ya, untuk nomor yang ke-6 ini dapat juga itu soalnya, dan juga data diberikan berupa fraksi dan juga nilainya. Di sini kita disuruh untuk menggambarkan dan membuat data tekanan kapiler untuk reservoir dengan nilai porositas 19% dan juga permeabilitas 120 milidasi. Oke, jadi yang pertama di sini data yang diberikan yaitu seperti ini. Ada porositas inti 16%, permeabilitas intinya 80 milidasi, porositas reservoirnya 19%, permeabilitas reservoirnya 120 milidasi. Oke. Pertama kita menghitung rasio porositas, didapat dari porositas reservoir dibagi dengan porositas inti. Yaitu porositas reservoirnya yaitu 19% dibagi dengan porositas inti yaitu 16%. Kita dapat 1,1875. Berikutnya kita menghitung rasio permeabilitas. Rumusnya juga sama, yaitu hanya saja di sini menggunakan permeabilitas. Permeabilitas reservoir dibagi dengan permeabilitas inti. Yaitu 120 dibagi dengan 80. Kita dapat 1,5 milidasi. Pause. Berikutnya adalah kita mencari tekanan kapiler reservoir yang baru, yaitu kita dapat dari tekanan kapiler inti dikali dengan nilai rasio porositas yang terdapat, yaitu 1,1875. Yaitu yang pertama 0,50 yaitu tekanan kapiler inti dikali dengan rasio porositas 1,1875, didapat 0,59. Begitu juga untuk seterusnya. Pause. Sudah. Ini adalah hasilnya. Jadi untuk tekanan kapiler untuk reservoir yang baru dapat. Ya, jadi ini adalah hasil untuk tekanan kapiler reservoir. Untuk tekanan kapiler reservoir yang baru dapat hasilnya ini.